Baik, saya tadi janji untuk mengawalinya dengan sebuah pujian. Saya rasa ini boleh kasih nada. Ya, ini menjadi pujian doa buat kita, biar Tuhan selalu melindungi kita. Lingkupiku sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allah. Ya, puji Tuhan. Saya mau nyapa ada kakak saya malam hari ini juga, kakak sekampung, Bung Kris Mustamu. Dan juga teman-teman semua, kita boleh bertemu lagi malam ini. Malam ini kita mau, saya lihat tema lagi ya. Apa tadi? Ya, keluar dari badai dengan tegar. Baik. Malam ini kita mau merenungkan tentang kisah Ayub sebenarnya. Ayub menjadi inspirasi bagi kita, tapi saya akan baca satu bagian firman Tuhan lain yang justru akan menjadi aplikasi buat kita ya. Tapi kita lihat, saya akan baca beberapa ayat dulu dari kitab Ayub, karena cukup panjang kalau kita baca dari ayat 1 sampai yang ke-22. Ayub pertama, ayat yang pertama dikatakan begini. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini orang baik. Dia tidak melakukan kejahatan, dia bergaul dengan Tuhan. Tetapi kalau kita baca, bahkan di dalam ayat yang ke-10, kita melihat bahwa iblis pun mengakui bahwa Tuhan juga melindungi dia. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-10-nya, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia, dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Jadi Ayub bukan saja orang yang saleh, tapi orang yang diberkati Tuhan. Dan iblis pun bisa bersaksi bahwa dia dipagari Tuhan. Tapi kalau kita baca seterusnya, mulai ayat yang ke-13 dan seterusnya, kita melihat bahwa Ayub mengalami pergumulan yang sangat berat. Ya, kambing dombanya habis, harta-hartanya habis, bahkan kalau kita lihat anak-anaknya juga meninggal. Nah, kalau kita baca seterusnya di ayat yang kedua, pasal yang kedua, kita lihat bahwa dia juga mengalami sakit parah, istrinya juga tidak mendukung dia. Tapi kita lihat apa yang Ayub katakan di dalam ayatnya yang ke-21 ya. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalam rumah, ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Lalu kitab Ayub mencatat, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa sekalipun Ayub mengalami pergumulan hidup yang boleh dibilang sangat-sangat berat, ya. Kalau dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Tapi kalau kita membayangkan apa yang dialami Ayub, Ayub rasanya untuk kita zaman sekarang ini tidak mudah. Tapi ini dialami oleh orang yang saleh. Kalau dialami oleh orang-orang yang hidup dalam dosa, mungkin kita bisa
bisa berpikir ya itu pantas kamu alami itu, tapi ini orang yang saleh. Tapi kita bisa melihat, kita bisa belajar di Ayub di sini bahwa dia tidak menuduh Allah membuat yang tidak patut. Artinya, dia orang yang bergaul dan dia mengenal hati Tuhan. Akhirnya apa kalau kita baca di dalam Ayub yang kitab Ayub yang ke-42, ayat yang ke-10 dikatakan begini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya dan Tuhan memberikan kepadanya 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kita tahu perjalanannya cukup panjang, ya dia juga kadang juga mengeluh di dalam perjalanan hidup manusiawi sekali, tetapi akhirnya dia bisa menyadari bahwa apapun yang dia alami itu adalah semua ada dalam rancangan Tuhan. Itu mengingatkan kita kepada Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu yang kita bisa belajar dulu dari Ayub, bahwa dalam hidup ini Tuhan tidak menjanjikan bahwa sekalipun kita hidup baik-baik, melayani Tuhan, bergaul dengan Tuhan, bukan berarti kita tidak diizinkan Tuhan bisa mengalami pergumulan. Contoh seperti saat ini, pandemi Corona, ya tidak pandang. Bahkan kita lihat cukup banyak juga hamba-hamba Tuhan yang meninggal. Tapi dalam kesempatan ini ya, Bapak Ibu Saudara, saya juga cukup sedih. Ada bahkan beberapa umat Kristen yang berkata bahwa kalau ada hamba Tuhan yang seperti itu kena tulah. Saya berpikir hal yang seperti itu tidak pantas kita sampaikan, karena kita lihat seperti Ayub, jelas sekali. Ayub itu orang yang saleh, apakah dia kena tulah? Tidak. Kita tahu kisahnya bahwa Tuhan izinkan, dan Tuhan ingin buktikan bahwa Ayub tetap setia sekalipun dia mengalami pergumulan hidup yang berat. Nah, dari bagian firman Tuhan yang kita boleh baca di dalam Ayub ini, kita bisa mendapat inspirasi bahwa kita harus mengucap syukur di dalam segala hal. Lalu saya ingin membaca lagi satu bagian firman Tuhan supaya ini menjadi inspirasi bagi hidup kita, yang saya melihat bahwa bagian firman Tuhan ini sangat menyatut, bisa teraplikasi dalam hidup kita. Kita buka lagi di dalam Markus pasalnya yang ke-4. Ya. Markus pasal yang ke-4 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41, saya akan bacakan itu kepada Bapak Ibu ya. Di bawah tema angin ribut diredakan. Nah, ini seperti kita sedang mengalami badai saat ini. Biarlah firman Tuhan ini memberikan inspirasi buat kita. Ya, Markus pasal yang ke-4 ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke belakang. Saya ingin ulangi ini. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke belakang. Artinya Yesus yang mengajak murid-murid. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepada gurunya, Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi redup sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kita tadi sudah belajar bagaimana Ayub juga mengalami badai di dalam hidup, tetapi dia boleh mengucap syukur, ya, sehingga dia dipulihkan Tuhan. Kita juga lihat bagaimana bangsa Israel ya mengalami badai di padang gurun, boleh dikatakan demikian, selama 40 tahun. Tetapi kemudian kita lihat bahwa Tuhan juga menyertai dan mereka boleh masuk ke tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dari kisah yang tadi kita baca di dalam Markus 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Di sini digambarkan bahwa murid-murid diajak oleh Tuhan Yesus menyeberang danau dengan perahu.
Bapak Ibu, perahu ini bisa menggambarkan hidup kita. Perahu itu bisa menggambarkan rumah tangga kita. Perahu itu bisa menggambarkan pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita. Ya. Dan danau itu bisa menggambarkan dunia di mana kita berada. Saudara perhatikan, bahwa yang mengajak murid-murid menyeberang ke seberang itu Yesus. Tapi bisa bayangin, Yesus dibiarkan tertidur. Mazmur 121 berkata bahwa penjaga Israel itu tidak tertidur. Tapi di dalam teks ini kita bisa melihat bahwa Yesus dibiarkan tertidur. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Saya mencoba untuk melihat teks ini bahwa kenapa sampai murid-murid membiarkan Yesus tertidur. Mungkin mereka berpikir, ya kalau di laut kami ini kan para nelayan. Kalau ada ungkapan begini, ada lagu, nenek moyangku seorang pelaut. Nah, jadi mereka merasa bahwa kalau soal pelayaran ini mereka pakarnya. Jadi biar aja. Yesus biar aja tertidur. Nah, seringkali dalam kehidupan kita juga begitu kan. Kita merasa bahwa kalau soal dunia finansial, wah saya sudah 20, 30 tahun. Nggak perlulah. Soal urusan sekretariat, saya sudah 30, 40 tahun menjadi sekretaris. Nggak perlulah. Yesus nggak usah ikut campur. Bisnis apapun, properti, bisnis apapun. Seringkali dalam hidup ini kita begitu. Ketika kita menghadapi badai dalam pergumulan kita, dalam pelayanan kita, baru kita mulai membangunkan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin kita mau belajar dari kisah ini. Hal yang pertama, supaya kita bisa keluar dari badai dengan tegak. Saat ini kita sedang mengalami badai, entah ini sampai berapa lama, tetapi kita berjalan dengan perahu kita sendiri. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, kita ada di dunia ini karena Tuhan. Rumah tangga kita itu juga diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa bekerja, itu juga anugerah dari Tuhan. Pelayanan yang Tuhan percayakan pada saya dan banyak hamba Tuhan, itu juga dari Tuhan. Tuhan yang percayakan, tapi seringkali ketika dalam perjalanan hidup kita, kita membiarkan Yesus tertidur. Saya harus ngomong jujur Bapak Ibu Saudara, seringkali kami bagi hamba Tuhan, kita merasa diri kita hebat, kita mempersiapkan segala sesuatu tanpa kadang-kadang kita menggunakan kemampuan kita berteologi sampai kita tidak terlalu mengandalkan Tuhan, sehingga kita lihat ada muncul sekarang ini teologi liberal yang sudah boleh dibilang menggunakan akal, bahkan sudah tidak percaya dengan mujizat-mujizat yang terjadi. Seringkali di dalam kehidupan kita kan juga begitu. Kita merasa diri kita kuat, merasa kita diri hebat ya dalam pelayanan, dalam pekerjaan, sehingga kita tidak melibat.